Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Terima kasih. Pertama-tama kami izin memperkenalkan nama Andi Windy Santoso, NIM 28921 50279, Program Studi Manajemen. Berikut ini akan mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen Bapak Muhammad Rasidi mengenai rangkuman bab 2 dan bab 3. Bab 2, perusahaan dan aspek hukum. Pengertian perusahaan, pengertian usaha. Pengusaha dan perusahaan sebaiknya kita lihat Undang-Undang Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, usaha. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pasal 1 ayat D. Yang kedua, pengusaha adalah setiap perseroan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, pasal 1 ayat C. Dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia yang tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, pasal 1 ayat B. Ditinjau dari segi hukum, unsur-unsur yang terdapat dalam perusahaan adalah badan usaha, kegiatan dalam ekonomi, yang ketiga berkelanjutan kontinuitas, yang keempat terang-terangan, yang kelima mencari keuntungan atau laba, yang keenam mengadakan pembukuan. Di sisi lain yang kita juga mulai istilah perdagangan, yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sementara perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Rumusan Molegraf. Pengertian perusahaan atau bedrift lebih sempit daripada pengertian pekerjaan huruf karena tidak semua orang menjalankan pekerjaan disebut menjalankan perusahaan. Demikian sebaliknya, setiap orang yang menjalankan perusahaan pasti menjalankan pekerjaan juga. Misalkan, seorang notaris, pengacara, dokter, jurusita dianggap menjalankan pekerjaan dengan alasan bahwa orang-orang yang berkepentingan mendatangi mereka karena profesi dianggap punya kualitas, yaitu keahlian atau kedudukan resmi, walaupun mereka bertindak terputus-putus dan secara terang untuk memperoleh keuntungan. Poin B, keberatan asas hukum dagang bagi pedagang. A. Barang berarti bergerak. B. Perbuatan menjual terjadi terangkan pada pasal 3 dan pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Republik Indonesia Hukum Dagang KUHD. C. Perselisihan atas berlakunya hukum dagang. D. Bagi pedagang atau perbuatan perniagaan. Bagi pemerintah sama dengan objek perbuatan perniagaan. Menurut Profesor Raden Subagio Sarjana Hukum dalam buku beliau berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata 1996 menegaskan antara lain sebagai berikut. A. Adanya KUHD di samping Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Perdata sekarang dianggap tidak pada tempatnya karena hukum dagang sebenarnya tidak lain dari hukum perdata. Dan perkataan dagang bukanlah suatu pengertian perekonomian, yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dengan konsumen. B. Suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam KUHD adalah perusahaan. Jika bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan cara di mana ia menuruti, timbangan lebih banyak mempergunakan kapital daripada mempergunakan tenaganya sendiri. C. Lapangan pekerjaan dari suatu perseroan, antara lain firma, persekutuan komoditer, perseroan terbatas, adalah menjalankan suatu perusahaan. D. Orang yang menjalankan perusahaan perdagangan dalam pengertian Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Perdata dari Profesor Raden Subagio Sarjana Hukum dapat disimpulkan bahwa hukum dagang merupakan bagian dari hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan adalah KUHD atau WPK. Bukan hukum perdata. Ada bagian hukum menyebutkan bahwa lex specialis leg generis yang artinya bahwa aturan khusus mengalahkan aturan yang umum. Demikian pula dengan kedudukan antara KUHD dan KUH Perdata. Sebagaimana dikatakan bahwa buku kedua bab 21 KUH Perdata mengatur tentang hipotek dengan buku 3 tentang perikatan. Sementara pasal
1319, 1339, dan pasal 1347 mengatur tentang hal-hal yang bersifat umum, dan 15.396 mengatur tentang sesuatu yang khusus. Bab 3, bentuk badan hukum. A. Hadersak. Hadersak adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu, misalnya gedung, mebel, alat-alat kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang dagangan, piutang, nama perusahaan, merek, paten, gowil, utang, relasi, langganan, rahasia, serta hal-hal lain. Hedwig atau urusan perusahaan mencakup benda tetap atau tak bergerak, yang bertubuh, tanah, kapal, terdaftar, gedung di atas tanah milik, dan lain-lain. Yang tak bertubuh, hipotek, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak tetap atau bergerak, antara lain yang bertubuh meliputi mebel, mesin-mesin, mobil, alat telekomunikasi, buku-buku, barang dagangan. Yang tak bertubuh meliputi piutang, gade, nama perusahaan, merek, gowil, nama perusahaan. Sedangkan yang bukan benda meliputi utang, langganan, rahasia perusahaan, relasi, dan lain-lain. Jika kita perhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH-PDT, tampak bahwa KUH-PDT sangat menekankan pada pembagian benda ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pembedaan ini bukan tanpa maksud, melainkan memiliki makna dan akibat yang sangat luas. Perbedaan benda ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud ini dibuat dengan tujuan untuk membedakan. Sedangkan cara perolehannya melalui basis. Mengenai cara perolehan melalui basis, bagi benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa, pasal 1977 ayat 1, pelajari juga pasal 1963 dan 548. Adapun cara penyerahannya, mengenai cara penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak, dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 612, 613, dan 616 Kitab Undang Hukum Perdata. Sedangkan cara pembebanannya, mengenai cara pembebanannya dalam KUH-PDT dapat ditemukan dalam aturan tentang gade bagi benda bergerak dan hipotek. Bagi benda tidak bergerak yang dalam ketentuan pasal 115 KUH-PDT tentang gade dan ketentuan pasal 1622 KUH-PDT. Mengenai daluarsa, daluarsa di sini dimasukkan sebagai daluarsa untuk memperoleh hak milik, bahwa terhadap kebendaan bergerak yang berwujud dan kebendaan bergerak yang tidak terwujud yang berupa piutang kepada pembawa dalam kurung dan dibayarkan atas penunjukannya. Dalam pasal 1977 ayat 1 KUH-PDT tidak ditentukan suatu jangka waktu daluarsa. Basis berlaku sehingga til sempurna. Sedangkan terhadap kebendaan tidak bergerak, KUH-PDT mensyaratkan jangka waktu 20 tahun agar seorang bazir dapat menjadi engineer, pasal 1963 KUH-PDT. Sedangkan bentuk-bentuk badan hukum. Yang pertama, koperasi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Dalam arti Inggrisnya kooperatif, sedangkan bahasa Belandanya kooperatif. Artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama yang sulit dicapai secara perorangan. Sedangkan arti tujuan yang sama ialah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, perkreditan. Sedangkan dasar hukum koperasi adalah pasal 33 yang berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atau asas kekeluargaan sesuai dengan penjelasan pasal 33 mencantumkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh dan untuk semua di bawah pimpinan atau peningkatan anggota-anggota masyarakat. Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 nomor 25 /1992 LN tahun 92 nomor 116 tanggal 21 Oktober 1992 mengenai Undang-Undang RI tentang koperasi.
Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, pasal 3. Asas koperasi menempatkan eksistensinya yang memiliki karakteristik tersendiri. Beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi anggota. Pasal 5 ayat 1 antara lain, 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengolahan koperasi dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian hasil dilakukan adil dan sebanding dengan jelas usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian bala jasa yang terbatas terhadap modal. Adapun macam koperasi ada 2, yaitu 1. Koperasi primer didirikan oleh beranggotakan oleh seorang dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder didirikan oleh dan beranggotakan koperasi dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Adapun syarat pendiri koperasi, yang pertama rapat pembentukan koperasi, surat permohonan pengesahan, pengesahan akta pendirian oleh pejabat, pendaftaran akta pendirian, pengiriman akta pendirian kepada pendiri, pengumuman dalam berita negara. 2. Yayasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001. Sebelum dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yayasan hanya berdasarkan atas kebiasaan dan jurisprudensi Mahkamah Agung. Yayasan yang ada saat ini merupakan peninggalan pemerintah Belanda. Di Belanda disebut stichting yang bersifat sosial dan bertujuan idealis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. 1. Organisasi yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. 2. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud memperoleh pengesahan dari menteri. 3. Pengesahan dimaksud ditentukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tersebut kepada menteri. 4. Pengesahan dimaksud diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. 5. Anggaran dasar yayasan dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan. 6. Perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina. 7. Laporan pengurus yayasan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku ditutup. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap yayasan perlu segera dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan data atau keterangan jika terdapat dugaan sebagai berikut. A. Bahwa organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar. B. Lalai dalam melaksanakan tugasnya. C. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga. D. Melakukan perbuatan yang merugikan negara. Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri oleh panitia sedikitnya 1/4 dari jumlah anggota pembina dan kecuali paling sedikit 3/4 jumlah pembina yang hadir. Bubarnya yayasan dikarenakan 1. Jangka waktu yang ada dalam yayasan telah berakhir. 2. Tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar tercapai tidak tercapai. Putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan. 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan valid. Yang ketiga, harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan valid dicabut. 3. Perseroan terbatas atau PT tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Junto 40 Tahun 2007. Ketentuan umum 1. Perseroan terbatas yang sebelumnya disebut perseroan adalah badan hukum didirikan. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham RUPS yang beranggotakan direksi dan komisaris. RUPS adalah organ rapat umum pemegang saham. RUPS organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas perusahaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlahnya pemegang saham memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang pasar modal. Menteri adalah Menteri Keagamaan Republik Indonesia
Adapun cara mendirikan personal terbatas. A. PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta pendirian dibuat di muka notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. B. PT memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian dibuat oleh notaris kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Untuk dalam anggaran dasar persoalan terbatas sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995, antara lain nama dan tempat kedudukan perseroan, masuk dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya jumlah modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, jumlah saham, jumlah klasifikasi saham bila ada, susunan jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris, penetapan tempat dan tata cara penetapan RUPS, tata cara pemilihan, pengangkatan, pergantian, dan pemberian anggota direksi dan komisaris, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Republik Indonesia, wajib daftar PT dalam perusahaan, akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman, akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman dan atau perubahan anggaran dasar beserta laporan Menteri Kehakiman. Selain didaftarkan, PT wajib mengumumkan dalam tambahan berita acara negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Persoalan Terbatas UU PT. Permohonan pengumuman dilakukan oleh direksi dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pendaftaran. Sedangkan modal dasar perseroan, 1. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk. 2. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. 3. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Sedangkan besar modal dasar PT, 1. Modal dasar perseroan paling sedikit 20 juta rupiah. 2. Modal yang ditempatkan atau disanggupi sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Yang ketiga, modal yang disetor paling sedikit 50% dari modal yang ditempatkan. Sedangkan saham, 1. Saham dalam bahasa Indonesia disebut andil. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1995. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Yang nomor 2, penyetor adalah saham dalam bentuk lain dengan penilaian yang ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian. Laporan tahunan dan penggunaan laba. Direksi mengajukan laporan tahunan pada RUPS dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. Isi laporan tahunan antara lain perhitungan tahunan, neraca akhir, laba rugi dan penjelasannya dibuat standar akuntansi keuangan (SAK), neraca gabungan dan neraca masing-masing perseroan, laporan keadaan jalannya perseroan hasil yang dicapai, kegiatan utama perseroan dan perusahaan selama tahun buku. Adapun rincian masalah selama tahun buku yang mengaruhi kegiatan perseroan. Nama anggota dan direksi dan komisaris. A. Gaji dan tunjangan lain untuk direksi dan komisaris. Sedangkan laporan tahunan ditandatangani oleh semua direksi dan komisaris. Rapat umum pemegang saham sebagai organ perseroan yang memiliki kekuatan tertinggi dapat dilakukan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali UU PT atau anggaran dasar menentukan lain. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran perseroan karena penggabungan atau peleburan dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuiditas. Pembubaran tanpa didahului likuiditas, maka aktivitas dan pasifah perseroan dalam penggabungan balik karena hukum pada perseroan saham, perseroan hasil penggabungan, dan pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan. Selanjutnya, perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilan perseroan dalam harus memperhatikan 1. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan. 2. Kepentingan masyarakat dan pasangan sehat dalam melakukan usaha. 3. Perseroan dinyatakan valid oleh Pengadilan Negeri atas permohonan direksi berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Apabila hal kepailitan terjadi atas kesalahan atau kelalaian direksi, maka cara menutup kerugian perseroan adalah dibebankan kepada direksi secara tanggung renteng
Namun, bila direksi dapat membuktikan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka direksi tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Sehubungan dengan kepailitan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1998 22.04.198 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan, sedangkan keberadaan Perpu nomor 1 tahun 1998 mendorong perwujudan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini presentasi dari kami. Selanjutnya mohon bimbingan dari dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat malam.